Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan simulasi pembuatan tambang batu bara. Pada part kali ini kita akan membuat pit optimisasi masih menggunakan software 3D Mind. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, kita akan coba membandingkan hasil optimisasi dengan 3D Mind dengan Whittle. Nah, kita langsung saja ke 3D Mind-nya. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah membuat blok modelnya. Nah, blok model itu kita panggil lagi untuk sebagai bahan atau dasar kita untuk membuat optimisasi. Ini sebelum kalian memulai project, jangan lupa di setting direktorinya dulu ya. Nah, ini sudah ada blok modelnya. Sebelumnya ada di sini ya, saya copy aja sih. Ini tinggal tarik ke dalam. Kemudian jangan lupa kita display. Oke. Nah, ini adalah blok modelnya dia. Selanjutnya kita pergi ke open pit, kemudian optimize. Di sini ada economical model, pokoknya ada beberapa tab ya, mining dan sebagainya. Nah, di sini untuk economical modelnya itu ada 3 metode untuk menentukan economical modelnya. Pertama berdasarkan grade-nya, kemudian berdasarkan tipe batuannya, kemudian berdasarkan blok atributnya. Kalau grade ini untuk mineral kayak misalnya emas, nikel dan lain sebagainya. Kemudian yang by or rock type ini berdasarkan litologi seperti batu bara atau andesit dan lain-lain. Kemudian nanti ada yang blok atribut. Nah, blok atribut ini itu kalian create sendiri berdasarkan blok-blok mana yang akan kalian tambang pada saat pembuatan blok model. Tapi kita di sini sudah menentukan mana material yang akan kita tambang dan mana yang tidak akan kita tambang. Kemudian atributnya itu adalah rock type, RT, saya singkat. Nah, di sini ini kalau misalnya kalian buka sebelumnya kosong ya dia, tapi di sini udah saya isi. Di sini ada blok ya. Seharusnya blok itu tidak akan muncul, tapi sebenarnya tidak masalah, nanti akan kalian constrain nanti. Nah, biar kalian tidak bingung, coba kita constrain dulu ini deh, blok modelnya. Kita constrain dulu blok modelnya pakai topografi ya. Nah, ini adalah bentuk permukaan topografi yang ada di lokasi tambang. Coba kita bedakan warnanya, mana yang OB, mana yang SIM 1 dan SIM 2. Maksudnya SIM A dan SIM B ya. SIM B nya warna merah, SIM A warna kuning, OB nya itu atau sisanya itu adalah OB atau WES. Nah, kelihatan nih kan subcropnya dari SIM A, kemudian subcropnya dari SIM B. Ini kelihatan kan blok-bloknya. Nah, coba kita sayat dulu ya. Kita sayat pakai slice block, karena yang kita tampilkan hanya blok modelnya aja. Nah, ini dia. Jadi yang merah SIM B, kemudian yang kuning SIM A, dan sisanya itu adalah waste material atau OB. Kurang lebih seperti itu ya blok. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita pergi ke open pit, kemudian optimize economical. Nah, di sini bloknya udah hilang kan, karena tadi kita udah constraint. Tapi sebenarnya tidak masalah kalau tidak kalian constraint, karena nanti di sini nanti akan kalian constraint pakai apa gitu. Oke, kemudian di sini atribut rock density-nya itu pakai apa? Di sini saya pakai kode RD atau rock density. Kemudian kita masukkan default ore-nya. Di sini ore yang dimaksud adalah batu bara, kemudian yang rock di sini adalah OB. Ini OB saya pakai 1 ya. Kemudian kita pergi, oh ya, harganya ini saya pakai 41.63. Dapatnya dari mana?
sebelumnya sudah menghitung harga untuk call price-nya dengan asumsi HBA 84.49 dengan kualitas batu bara kita adalah sekian, kita dapat harga di 41.63. Kemudian kita masukkan nih, kok harganya semua SIM A dan SIM B nya sama. Kita asumsi untuk simulasi kita ini adalah batu baranya homogen, artinya sama semua, jadi kita pakai angkanya yang sama. Tapi kalau misalnya kalian mau spesifik bisa juga. Kemudian lanjut ke mining cost. Nah, di sini mining cost ini sudah saya masukkan ya. 31, kemudian 1,97 dan 0,35 itu dapat dari mana? Kita kemarin sudah menghitung BESR. Nah, 31.10 itu adalah biaya-biaya yang dibebankan untuk batu bara. Apa saja kah itu? Nah, pertama itu dari penambangan batu bara itu sendiri, kemudian pengangkutannya ke stockpile, kemudian pengangkutannya dari stockpile ke pelabuhan, kemudian ada pencucian atau misalnya penghancuran batu bara dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk rock mining cost-nya itu yaitu biaya penambangan untuk si OB. Nah, di sini dia 1.97. Kemudian rehabilitation cost-nya itu 0.35. Nah, kalau misalnya rehabilitation cost ini kalian masukkan di sini juga nggak masalah. Nanti di sini kalian kosongkan. Tapi di sini saya mau pakai 0,35. Ini asumsi ya. Nanti nilai-nilai yang saya pakai di sini tidak serta-merta mencerminkan atau menunjukkan harga di lapangan ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, additional haulage cost ini itu adalah penambahan biaya ketika misalnya ada penurunan elevasi atau misalnya ada penambahan jarak. Kemudian kita pergi ke open pit. Open pit-nya ini kalian bisa menggunakan atribut pakai rock type-nya, misalnya di kondisi tertentu nih, misalnya untuk yang batu bara misalnya pakai kemiringan sekian persen, sekian derajat, kemudian untuk OB sekian derajat. Nah, di sini kita pukul rata semua, asumsinya itu adalah mulai dari 0 sampai 360, artinya secara keseluruhan ya, seluruh dinding pit itu menggunakan 42 derajat untuk overall slope-nya. Kemudian kita pergi ke constraint-nya ini kita constraint dengan topografi. Output ini di sini, jadi kalau di 3D Man itu kalian bisa pilih nih pada saat perhitungan optimisasinya itu pakai ukuran blok berapa. Semakin kecil akan semakin detail tapi semakin lama. Nanti kalau misalnya laptop kalian kuat, kalian bisa menggunakan blok yang paling kecil. Tapi di sini laptop saya tidak kuat, jadi saya pakai 10-10-5 ya. Kemudian smooth ini kalau misalnya kalian centang, nanti outputnya itu tidak berbentuk blok-blok, tapi dia smooth gitu. Kemudian output nesting pit ini adalah perubahan terhadap harga batubara. Ketika harga batubara dia turun, kemudian naik, itu nanti perubahan bentuk pitnya itu akan seperti apa. Kalau di Whittle itu kalau nggak salah dia tidak secara manual di input sendiri ya, tapi dia berdasarkan RAF kalau nggak salah. Nanti coba kita di lain video bahas itu. Ini kita asumsi seperti ini ya. Jadi ketika misalnya kita akan melihat bagaimana sih bentuk pit ketika misalnya dia turun 30%, kemudian turun 10%, naik 10% dan naik 20%. Kayaknya kita pakai 5 aja deh. 5 baru 25. Nah, kalau sudah tinggal kita run saja. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini dia. Hasil optimisasinya sudah otomatis akan muncul ke dalam layar monitor kalian. Nah, di sini
ada pit optimisasi dengan harga yang sekarang. Ketika misalnya kita melakukan penambangan dengan harga yang sekarang, maka dia dapat menambang sampai pada kedalaman -5 dengan total volumenya sekian, kemudian batu baranya sekian ton, dan OB-nya sekian ton. Sama dengan sekian. Ini karena kita pakai densitasnya 1, maka volumenya juga sama. Kemudian jadi totalnya adalah sekian untuk material yang dipindahkan. SR-nya berada di 3.10. Kita lihat nih, BSR kita berapa? Oh, ternyata BSR kita 5.35, masih masuk dengan BSR kita. Kemudian NPV yang kita dapat berada di 97.4 juta dolar. Tapi nanti akan kita coba hitung dengan Excel nanti untuk financial modelnya seperti apa, karena ini di sini kita belum memasukkan initial investmentnya berapa ya. Nah, ini adalah grafik hasil outputnya untuk yang nested pit ya. Kurang lebih seperti ini adalah total ore yang dikeluarkan. Ini kita keluarkan saja. Nah, ini jadi otomatis akan menambahkan solid model di sini hasil optimisasi tadi. Ini coba kita hide dulu. Nah, ini dia. Nah, kita bedakan dulu warnanya. Ini dia. Jadi untuk yang optimisasi sendiri itu dia di warna, nah yang kuning ini. Jadi hasil optimisasi dengan harga sekarang adalah warna kuning ini. Ketika dia naik menjadi 5%, maka dia bentuk pitnya itu warna hijau, dan ketika 25% nanti naik menjadi bentuknya seperti warna biru ini. Nah, ketika turun 10% dia warna merah, dan ketika misalnya dia turun 30% ini sebenarnya udah tidak bisa ditambang lagi ya, karena cuma titik-titik doang. Seperti ini. Cuma titik-titik doang sih. Nah, ini adalah hasil optimisasi pitnya. Jadi ini untuk blok-blok yang ada di luar ini nggak usah diperhatikan. Lihat aja blok-blok yang bentuk pit yang gede ini. Coba kita masukkan DTM topografinya. Kita ganti warna ya. Coba kita buat boundary. Nah, kita coba tempel. Nah, inilah adalah boundary pit limit nanti pada akhir penambangannya. Luasnya itu 160,7 hektar. Nah, kurang lebih seperti itu proses optimisasi pit di 3D Mine. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita coba bandingkan dengan Whittle ya. Nanti pada video berikutnya kita akan bagaimana merancang tambang atau batas akhir penambangannya atau pit limitnya dari optimisasi ini, dari pit shell ini. Nanti setelah itu kita akan buat area dumpingnya seperti apa, kemudian nanti akan kita buat penjadwalan produksinya seperti apa, kemudian nanti ada perhitungan cash flow-nya juga. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan videonya.